Tahukah Anda di mana sebagian besar gunung berapi paling aktif di dunia berada? Jawabannya ada di halaman belakang kita sendiri, Indonesia. Sebelum lanjut ceritanya, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe terlebih dahulu, serta ketik di kolom komentar video ini sudah sampai kota mana saja. Negara kita tercinta ini adalah rumah bagi cincin api Pasifik, menjadikannya salah satu wilayah vulkanik paling dinamis di planet ini. Hari ini kita akan melakukan perjalanan mendebarkan untuk menjelajahi kekuatan, keindahan, dan bahaya dari raksasa-raksasa yang sedang tidur ini. Siap untuk petualangan yang memacu adrenalin? Mari kita mulai. Kita awali perjalanan kita di jantung Pulau Jawa, menatap salah satu gunung berapi paling terkenal dan ditakuti di dunia, Gunung Merapi. Namanya sendiri yang berarti gunung api sudah cukup menggambarkan kekuatannya. Dengan ketinggian hampir 3.000 meter di atas permukaan laut, Merapi bukanlah sekadar gunung, melainkan kekuatan alam yang hidup dan bernapas. Sejarah mencatat aktivitasnya yang hampir tanpa henti. Letusan-letusan kecil terjadi setiap 2 hingga 3 tahun, sementara letusan yang lebih besar mengancam setiap 10 hingga 15 tahun sekali. Para ahli vulkanologi dari seluruh dunia datang ke sini untuk mempelajari perilakunya yang kompleks. Mereka memasang berbagai sensor canggih untuk memantau setiap getaran, setiap perubahan suhu, dan setiap embusan gas. Mengapa? Karena Merapi dikenal dengan awan panasnya yang mematikan atau yang kita kenal sebagai wedus gembel. Awan pijar ini meluncur menuruni lereng dengan kecepatan luar biasa, menghancurkan apapun yang dilaluinya. Namun, di balik reputasinya yang menakutkan, Merapi adalah sumber kehidupan. Tanahnya yang subur menghidupi jutaan orang yang tinggal di sekitarnya, menciptakan hubungan simbiosis yang unik antara manusia dan gunung berapi. Sekarang, mari kita berlayar ke Selat Sunda, antara Jawa dan Sumatera. Disinilah letak sisa-sisa dari sebuah legenda, Krakatau. Pada tanggal 27 Agustus 1843, dunia menyaksikan salah satu bencana alam paling dahsyat dalam sejarah manusia. Krakatau meletus dengan kekuatan yang setara dengan ribuan bom atom. Suara ledakannya terdengar hingga ribuan kilometer jauhnya, bahkan sampai ke Australia dan Pulau Rodrigues dekat Afrika. Langit di seluruh dunia berubah warna selama berbulan-bulan akibat debu vulkanik yang dilontarkannya ke atmosfer. Letusan itu memicu tsunami raksasa dengan gelombang setinggi lebih dari 30 meter yang menyapu bersih ratusan desa pesisir di Jawa dan Sumatera, menewaskan puluhan ribu orang. Pulau Krakatau yang asli hancur lebur, lenyap ditelan lautan. Namun, dari kehancuran itu, lahirlah kehidupan baru. Beberapa dekade kemudian, dari kaldera yang sama, muncul sebuah pulau baru yang terus tumbuh hingga hari ini. Kita mengenalnya sebagai anak Krakatau. Kemunculannya adalah pengingat yang kuat akan siklus kehancuran dan penciptaan alam yang tiada henti. Aktivitas anak Krakatau yang terus-menerus menunjukkan bahwa semangat sang legenda masih membara di bawah permukaan laut. Dari Selat Sunda, kita terbang ke timur menuju salah satu lanskap paling surreal di Indonesia, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur. Di tengah lautan pasir yang luas atau kaldera Tengger, berdiri dengan megah Gunung Bromo. Meskipun bukan yang tertinggi, Bromo adalah yang paling terkenal dan paling banyak dikunjungi. Bagi suku Tengger yang tinggal di sini, Bromo bukanlah sekadar gunung, melainkan tempat suci. Setiap tahun, mereka mengadakan upacara Yatnya Kasada, di mana mereka melemparkan sesajen ke dalam kawah
sebagai bentuk rasa syukur dan permohonan keselamatan. Keindahan Bromo tak terbantahkan. Menyaksikan matahari terbit dari puncak penanjakan dengan pemandangan Bromo, Batok, dan Semeru yang gagah berlatar belakang kabut adalah pengalaman yang tak akan terlupakan. Namun, di balik pesonanya yang tenang, Bromo adalah gunung berapi yang aktif. Kawahnya terus-menerus mengeluarkan asap belerang putih, dan sesekali ia menunjukkan kekuatannya dengan letusan abu yang bisa menutup akses pariwisata. Ini adalah dualitas yang menarik, keindahan surgawi yang berdampingan dengan potensi bahaya yang nyata. Pengalaman mendaki ke bibir kawah dan mendengar gemuruh dari dalam perut bumi adalah pengingat yang rendah hati akan kekuatan alam yang luar biasa. Di balik nama-nama besar seperti Merapi, Krakatau, dan Bromo, Indonesia masih menyimpan ratusan gunung berapi aktif lainnya, masing-masing dengan karakteristik uniknya sendiri. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Di ujung timur Jawa, ada Kawah Ijen, yang terkenal dengan fenomena api birunya yang langka hasil dari pembakaran gas sulfurik. Para penambang belerang tradisional mempertaruhkan nyawa setiap hari di sini, bekerja dalam kondisi yang ekstrim. Lalu ada Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Setelah tidur selama 400 tahun, ia bangun kembali pada tahun 2010 dan sejak itu terus menunjukkan aktivitas yang signifikan, memaksa ribuan penduduk untuk mengungsi. Letusannya yang sering menjadi studi kasus penting bagi para ilmuwan untuk memahami perilaku gunung berapi yang lama tidak aktif. Di Flores, ada Gunung Kelimutu dengan 3 danau kawahnya yang bisa berubah warna secara misterius dari biru, hijau, hingga merah, menciptakan pemandangan yang seperti dari dunia lain. Setiap gunung ini menceritakan kisahnya sendiri, kisah tentang geologi, budaya, dan kehidupan yang beradaptasi di tepian bahaya. Melihat cuplikan-cuplikan letusan ini, kita benar-benar bisa merasakan kekuatan mentah alam. Bayangkan magma cair yang bersuhu lebih dari 1000 derajat Celcius mengalir seperti sungai api, melahap lanskap di sekitarnya. Lihatlah kolom abu raksasa yang membubung puluhan kilometer ke angkasa, mengubah siang menjadi malam dan melumpuhkan penerbangan. Suara gemuruhnya bisa mengguncang tanah dan memekakkan telinga. Ini bukan adegan dari film fiksi ilmiah, ini adalah kenyataan yang terjadi di negara kita. Letusan gunung berapi adalah salah satu peristiwa alam paling spektakuler, sekaligus paling merusak. Mereka dapat membentuk kembali geografi sebuah pulau dalam hitungan jam, menciptakan daratan baru, atau menghancurkan yang sudah ada. Namun, dari kehancuran ini seringkali muncul kesuburan. Abu vulkanik yang dimuntahkan menyebarkan mineral-mineral penting yang membuat tanah di sekitarnya menjadi salah satu yang paling subur di dunia. Inilah paradoks gunung berapi. Mereka adalah perusak sekaligus pencipta, sumber bahaya sekaligus sumber kehidupan. Saat matahari mulai terbenam, cahayanya yang keemasan melukis siluet megah gunung-gunung berapi di cakrawala. Pemandangan ini memberikan kita waktu untuk merenung. Gunung-gunung ini adalah pilar-pilar bumi, pengingat abadi akan kekuatan dahsyat yang ada di bawah kaki kita. Mereka adalah bukti nyata dari dinamika planet kita yang terus berubah dan berevolusi. Bagi kita di Indonesia, mereka bukan hanya fitur geografis, tetapi bagian tak terpisahkan dari identitas, budaya, dan spiritualitas kita. Hidup berdampingan dengan raksasa-raksasa ini mengajarkan kita tentang kerendahan hati, ketahanan, dan penghormatan terhadap alam. Mereka adalah warisan geologis yang menakjubkan, penuh dengan keindahan yang mempesona
dan misteri yang dalam. Mereka adalah jantung yang berdetak dari tanah air kita. Terima kasih banyak telah menemani perjalanan luar biasa ini menjelajahi gunung-gunung berapi aktif di Indonesia. Semoga video ini memberikan Anda wawasan baru dan rasa kagum yang lebih dalam terhadap kekuatan alam kita. Jika Anda menikmati petualangan ini, jangan lupa untuk menekan tombol suka, bagikan video ini ke teman-teman Anda, dan yang terpenting subscribe channel kami agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.